Banyak pasangan suami istri yang merencanakan program hamil anak kedua dan seterusnya. Namun tak sedikit ditemukan sulitnya mendapatkan anak tersebut. Kondisi ini disebut sebagai infertilitas sekunder. Infertilitas sekunder bukan hanya dialami oleh wanita, tetapi juga pria. Apa penyebabnya? Oke, kita langsung aja dok mau bahas tentang infertilitas sekunder pada pria. Nah, ini agak bingung juga ya, makanya kita ngundang dokter nih. Karena infertilitas sekunder pada pria artinya berarti yang sudah punya anak. Nah, ini ada kesulitan punya anak lagi. Tapi pada pria, bukannya pria itu sampai 70 tahunan bisa tuh dok menghamili istri atau menghamili wanita ya. Nah, ini yang mau kita bahas ya dok. Betul. Nah, betul. Ya. Jadi, Oke. Nah, sebelumnya nih dok, kita bahas dulu perbedaannya antara infertilitas primer dengan sekunder. Oke, silakan dok. ya, jadi infertilitas sendiri kan ketidakmampuan mencapai kehamilan tuh setelah berhubungan rutin 2-3 kali dalam seminggu dan tentunya tanpa menggunakan kontrasepsi. Nah, itu sebenarnya simpelnya dibagi dua, memang primer dan sekunder. Perbedaannya adalah jika memang sebelumnya belum punya anak sama sekali, ya kita sebut sebagai primer yang pertama kali. Atau kalau memang sudah punya anak dan kejadian kok nggak jadi anak kedua atau bahkan anak ketiga, nah itu kita sebut sebagai kasus yang sekunder. Oke, jadi kalau infertilitas primer itu sebutannya untuk yang belum pernah hamil, belum pernah punya anak. Betul. Terus ada ya, sudah punya anak ke satu, pingin punya lagi, anaknya tuh udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya dok ya. Pingin sih, tapi belum berhasil. Itu yang sekunder ya dok ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya nih dok, ini tadi pertanyaan yang di awal. Faktor apa aja dok yang menyebabkan infertilitas sekunder? Apalagi kita bahasnya khusus nih infertilitas sekunder pada pria. Waktu yang lika-liku kesuburan laki-laki, dokter pernah bilang laki-laki ya sampai 70 tahun ya juga tetap bisa. Tapi, nah ada tapinya, boleh dijelaskan nih dok, faktor-faktor yang menyebabkan infertilitas sekunder. Ya, jadi yang pertama paling simpel adalah gaya hidup tentunya ya. Gaya hidup kita tuh kan, ya kita kan banyak, contohnya rokok, alkohol, kandungan-kandungan lain seperti vape, itu kan sebenarnya zat-zat oksidatif stres yang membuat intinya racun. Untuk spermanya juga sebenarnya jelek. Sehingga ya akumulatif dari yang usia muda, nanti kalau pas di usia berikutnya ya tentunya dengan akumulasi tersebut dapat memperburuk kualitas spermanya sendiri. Jadi yang pertama paling simpel adalah gaya hidup, termasuk tidak kerajinan dari olahraga, makanan yang berantakan, dietnya, itu semua pasti mempengaruhi. Berikutnya ya mungkin ada penyakit-penyakit yang didapat, contohnya ada infeksi terutama di testisnya. Nah, tiba-tiba ada infeksi, bengkak, jadi sakit sehingga jadi rusak. Nah, itu juga bisa. Atau kasus-kasus keganasan. Atau kasus-kasus yang membutuhkan dalam keganasan sometimes kan dilakukan treatment seperti kemoterapi, radioterapi. Nah, terapi-terapi tersebut dapat menurunkan bahkan merusak kualitas sperma sendiri. Jadi, itu juga salah satu penyebabnya. Lain-lain ya tetap kasus yang lain seperti sama sih, seperti varikokel tetap bisa bikin. Mungkin yang sebelumnya nggak ada varikokel, baru muncul ke varikokelnya setelah anak pertama, kan itu juga memungkinkan. Ya, hormonal yang dengan penambahan usia kan tentunya berbeda ya. Kalau masih muda kan masih oke, makin dengan bertambahnya usia tentunya kualitas produksi hormonal kita juga mengalami penurunan sehingga kualitas sperma yang diproduksi pun sebenarnya juga menurun. Jadi kalau kita ngobrol 70 tahun bisa punya anak, ya bisa. Tapi kalau dibandingkan kualitas spermanya pas 70 dengan pas usia 25, ya mungkin jauh berbeda seperti itu. Dan banyak faktor lainnya ya. Artinya di usia yang masih muda, mungkin waktu bisa punya anak yang pertama itu memang gaya hidup misalnya sudah kurang bagus, tapi belum terakumulasi numpuk ya dok ya, makin kesini makin numpuk, nah bisa lah tuh menyebabkan infertilitas sekunder ya dok ya.
Betul, betul. Oke. Nah, untuk pemeriksaannya dok, tes apa nih yang harus dilakukan oleh pria? Apakah tetap analisa sperma? Betul. Jadi untuk mengetahui kesuburan pria, paling simpel tetap lakukan adalah analisa sperma atau analisa semen. Jadi kita akan tahu kualitas spermanya seperti apa. Dan jangan fokus selalu ke kesimpulan ya. Sometimes kan pasien cuma baca kesimpulan. Sperma saya begini. Enggak. Jadi selalu lihat angkanya. Dan kalau perlu, kalau punya data sebelumnya ya dan tentunya kalau diperlukan lebih lanjut pemeriksaan fisik, pemeriksaan ke dokter androloginya, dan dilanjutkan kalau memang ada kebutuhan berlanjut ya pemeriksaan hormonal, pemeriksaan darah itu bisa dilakukan, bahkan USG itu juga salah satu yang bisa dilakukan. Oke. Nah, apakah artinya gini dok? Misalnya pasangan suami istri mau punya anak kedua atau anak berikutnya gitu. Nah, ketika periksa ke dokter obgyn, istri tidak ada masalah. Nah, baru suami dilakukan tes ini atau langsung ke androlog atau gimana tuh dok? Nah, seharusnya kalau proses mau memiliki anak, seharusnya itu kan perjuangan yang bersama ya. Sama-sama bareng. Jadi si ayah dan si bunda harusnya periksa bersamaan, paralel. Bukan nunggu bundanya selesai terus nanti kalau bundanya beres jangan-jangan ayahnya. Nah, karena tidak bisa gitu, karena di 30-50% kasus infertilitas pria itu punya peran di situ. Jadi sepertiga sampai kasus yang nggak punya anak itu rupanya cowoknya itu punya masalah. Bisa cowoknya aja yang bermasalah atau bisa dua-duanya, cowok dan ceweknya juga bermasalah, si ayah dan si bundanya. Jadi jangan nunggu bundanya clear terus baru ke ayahnya. Periksa barengan dua-duanya gitu. Iya. Nah, ini yang sering terjadi nih, istri dulu nih, bundanya dulu nih, periksa dulu ya. Nah, ayahnya nggak mau periksa, tapi ternyata harus paralel ya dok ya, bareng-bareng tuh. Iya. Jadi memang harus berjuang bersama ya. Oke, nah ini tadi dok, mengenai salah satu penyebab infertilitas pada pria, varikokel tadi. Nah, itu sebenarnya apa sih dok? Ini juga masih banyak yang belum paham nih. Varikokel ini berarti penyakit yang terjadi atau gangguan yang terjadi pada pria? Betul, jadi varikokel itu sebenarnya varises, jadi pelebaran pembuluh darah pada pembuluh darah di pembuluh darahnya testis, pembuluh darah bijinya sendiri ya. Nah, dengan pelebaran pembuluh darah tersebut, aliran darah kan jadi akan banyak yang mengalir, sedangkan suhu darah itu biasanya lebih tinggi dibandingkan suhu yang kita inginkan pada testis. Sehingga suhu tinggi itu dapat memperburuk kualitas sperma. Dan kedua, bayangkan kalau ada pelebaran jalan tapi depannya tidak diikuti pelebaran, menyempit. Sehingga kan jalannya tetap akan ada hambatan atau macet gitu ya. Nah, aliran darah yang tidak lancar tersebut, yang terhambat tersebut dapat mengakibatkan bersifat toksik untuk spermanya, sehingga kualitasnya sendiri bisa menurun. Nah, tapi apakah varikokel pasti bikin kualitas spermanya memburuk? Jawabannya juga tidak. Memang 30% case spermanya perburukan adalah kasus karena varikokel, tapi bukan berarti kalau varikokel pasti spermanya buruk juga enggak. Jadi makanya harus diperiksakan kembali kalau memang ada kasus yang spermanya kurang oke, terus diperiksakan ke dokter. Apakah ini pure karena varikokel atau jangan-jangan ada sebab lain yang bikin kasus-kasus yang bikin membuat perburukan kualitas sperma, termasuk gaya hidup tadi, gitu. Iya. Oke. Selain varikokel dok, ini juga banyak nih pertanyaan mengenai tadi ada gangguan-gangguan lain atau penyakit-penyakit lain, salah satunya gangguan tiroid dok. Nah, itu juga bisa menyebabkan infertilitas pada pria? Ya, betul. Jadi gangguan-gangguan lain seperti contohnya gangguan tiroid ya, mau hipertiroid, hipotiroid, itu sendiri dapat mengakibatkan gangguan pada proses pembentukan hormonal yang ujungnya digunakan untuk melakukan hormon reproduksi kita untuk memproduksi sperma, bukan hanya sperma bahkan termasuk ke hormon seksual kita, hormon testosteron kita. Jadi hormon testosteron punya peran bukan cuma di sperma tapi termasuk ke seksual, termasuk ke gaya hidup, kualitas tidur yang oke, pertumbuhan jenggot dan sebagainya, kualitas tulang itu punya peran semua. Sehingga dengan ada gangguan bukan cuma tiroid sebenarnya ya,
segala gangguan di pusat di otak sebenarnya yang bikin gangguan ketidakseimbangan hormonal kita itu dapat mengakibatkan gangguan terutama ya termasuk reproduksi ini, termasuk sperma, kualitas sperma tersebut gitu. Nah, tadi yang masalah usia, Dok, berarti usia itu mempengaruhi kualitas sperma. Jadi tadi dokter bilang jangan di-compare nih untuk pria atau ayah yang 70 tahun, kakek bahkannya sama yang usianya 30 tahun gitu loh. Memang sama-sama bisa nih terjadi kehamilan ketika berhasil gitu ketemu sel telur. Nah, bagaimana kualitasnya makin bertambah usia di usia berapa sih, Dok, mulai turun untuk laki-laki atau pria? Ya, jadi untuk pria biasanya kita